Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, yaitu membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Adapun struktur sel yaitu yang pertama membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel, berfungsi mempertahankan sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia. Contoh, pembentukan energi terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Yang ketiga, nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval, berfungsi memuat dan menyimpan informasi genetik. DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi. Yang keempat, retikulum endoplasma terdiri dari 2 macam, yaitu RE kasar yang ditempeli ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom, berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kelima, ribosom. Ribosom tidak memiliki membran. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom berfungsi mensintesis protein. Yang keenam, kompleks Golgi yang juga disebut badan Golgi atau aparatus Golgi, berfungsi membentuk membran plasma dan membentuk kantong sekresi. Yang ketujuh, lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, eutofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang kedelapan, mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Yang kesembilan, kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan alga, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-10, sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki bentuk sel yang tidak tetap, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, sehingga tidak terjadi fotosintesis. Pada umumnya tidak memiliki vakuola, kalaupun ada, ukuran vakuolanya kecil dan bersifat sementara, memiliki sentrosom dan lisosom. Sedangkan sel tumbuhan memiliki bentuk sel yang tetap, memiliki dinding sel, memiliki plastida sehingga terjadi fotosintesis, mempunyai vakuola dengan ukuran yang besar, tidak memiliki sentrosom dan lisosom. Keberadaan materi genetik dalam sel. Gen adalah unit pewarisan sifat bagi organisme makhluk hidup. Gen mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu ke keturunannya dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dalam gen inilah terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. RNA atau ribonukleik acid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma. Struktur DNA. Di dalam sel ditemukan DNA untai ganda, di mana 2 untai saling terkait untuk membentuk heliks ganda. Heliks ganda memiliki struktur kimia di dalamnya. Setiap untai adalah polinukleotida, artinya untai terdiri dari banyak unit individu yang disebut nukleotida. Nukleotida memiliki 3 komponen, yaitu gula karbon, gugus fosfat, dan basa nitrogen, yakni adenin, guanin, timin, dan sitosin. Nukleotida menempel satu sama lain dalam untai DNA oleh ikatan fosfodiester. Gugus fosfat dari satu nukleotida mengikat oksigen dari nukleotida tetangga. Jadi kita dapat melihat bahwa gula dan gugus fosfat menyusun tulang punggung DNA. Perlu diketahui bahwa gula DNA dan RNA berbeda
DNA tersusun dari komponen gula deoksiribosa dan jenis basa penyusunnya yaitu purin, gula fosfat, dan pirimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan komponen gula yang menyusun RNA adalah ribosa dan jenis basa yang menyusunnya yaitu purin dan pirimidin. Setiap basa membentuk banyak ikatan hidrogen dengan basis komplementernya adalah pada untai yang berlawanan terikat oleh ikatan hidrogen dan setiap unit disebut pasangan basa. Timin berpasangan secara istimewa dengan adenin melalui 2 ikatan hidrogen dan sitosin secara istimewa berpasangan dengan guanin melalui 3 ikatan hidrogen. Ikatan rangkap 2 adenin dan timin memungkinkan simetri dan susunan dasar di heliks. Sebagian besar ikatan ini berkaitan dengan jarak antara tulang punggung dan sudut tempat alas menempel ke tulang punggung. Sedangkan ikatan rangkap 3 sitosin dengan guanin tidak memiliki geometri yang sama, sehingga tidak dapat membentuk hidrogen yang kuat untuk mengikat dan mengganggu heliks. Replikasi DNA. Replikasi merupakan proses pelipat gandaan DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA untai ganda pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Enzim yang terlibat dalam replikasi DNA yaitu enzim helikase, enzim DNA polimerase, enzim primase, enzim renase atau DNA polimerase 1, serta enzim ligase.